Pagi berangkat kerja, sorenya istirahat bentar, main HP, terus tidur. Esok paginya berangkat kerja lagi, sorenya pulang lagi, istirahat bentar, main HP lagi, terus tidur. Esok diulang lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Ini terjadi di saat weekdays. Saat sampai pada weekend, waktunya buat refreshing. Ada yang ngopi di kafe, ada yang nonton bioskop, ada yang diam di rumah baca buku, dan ada juga yang dugem di daerah Tamrin. Nah, buat kamu sekarang yang berusia 20-30 tahun dan hidup di kota besar, kemungkinan besar kamu sudah tidak asing dengan rutinitas pagi seperti ini. Yang pergi pagi, pulang malam, dengan kegiatan yang hanya itu-itu saja di setiap harinya. Setiap harinya kita yang bekerja di perusahaan harus berurusan dengan keramaian kota, macet, dan polusi. Dan ada kalanya rutinitas harian tersebut membuat kita malas. Mungkin di hari-hari tertentu kita menjadi malas dan kurang termotivasi, dan akhirnya menjadi mager untuk bekerja. Dan tidak jarang juga setelah merasa malas dan kurang termotivasi, akhirnya kita merasa kehidupan ini kok gitu-gitu aja ya. Saat weekdays, kita selalu menunggu weekend untuk menjadikannya sebagai pelarian. Tapi apakah ini salah? Jawabannya ya tergantung. Salah atau benar itu relatif. Namun yang jelas, saya bisa bilang ini juga merupakan hal yang wajar yang dialami oleh banyak orang di dunia. Fenomena ini tak jarang membuat kita mengeluarkan beberapa pertanyaan seperti, apa sih tujuan hidupku? Kok saya sulit bahagia dengan kondisi saat ini? Atau pertanyaan lain seperti, bagaimana caranya agar hidup saya lebih berwarna? Nah, dalam video ini saya akan membahas salah satu konsep penting dari Jepang yang bakal membantu kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan barusan. Maka saran saya, tonton video ini sampai habis. Saat lulus kuliah beberapa tahun yang lalu, saya harus menunggu beberapa bulan untuk menunggu pekerjaan pertama saya. Banyak lowongan kerja yang sesuai dengan bidang kuliah yang saya geluti, namun rasa-rasanya saya tidak ingin sekali bekerja di bidang itu. Saya sedikit menyesal karena saya memilih jurusan berdasarkan rekomendasi dari orang tua, bukan karena saya menyukainya. Terlalu lama menunggu, akhirnya saya memutuskan untuk bekerja sesuai dengan bidang kuliah, yaitu keperawatan. Tetapi saya sering merasa frustasi dengan perhitungan dosis obat. Saya sering marah dan membenci diri saya sendiri. Mengapa saya harus melakukan pekerjaan ini? Dan sampai kapan saya harus melakukannya? Saya seperti mesin robot yang bekerja untuk uang. Apa saya bahagia? Tentu tidak. Saya sudah berpikir banyak, namun rasanya tidak pernah tepat. Hingga saya menemukan suatu konsep Ikigai, sebuah filosofi Jepang dalam mencari kebahagiaan dan makna hidup. Ikigai merupakan sebuah konsep dari Jepang yang artinya the purpose of life atau tujuan hidup. Dalam bahasa sederhananya yaitu alasan untuk hidup dan bangun pagi. Berdasarkan sejarah, istilah Ikigai pertama kali muncul pada periode Heian, yaitu sekitar tahun 794 sampai 1185. Terminologi kata Ikigai diambil dari filosofi hidup orang Jepang, yaitu Iki yang berarti kehidupan dan Gai yang dapat diartikan sebagai nilai atau makna. Konsep ini menyangkut cara untuk membuat hidup lebih bermanfaat, seimbang dan bermakna untuk meraih kebahagiaan. Bahasa sederhananya itu seperti menyeimbangkan titik fokus dari kesibukan ke kesenangan. Konsep Ikigai telah dipercaya dan dijalani oleh sebagian besar masyarakat di Jepang. Mereka percaya dengan menumbuhkan Ikigai dalam hidup, mereka semakin menemukan makna dalam hidup. Dan hal ini membuat sebagian besar orang Jepang memiliki angka harapan hidup yang tinggi. Pada dasarnya, Ikigai merupakan irisan diagram Venn dari 4 elemen, yaitu passion, mission, vocation, dan professionality. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah gairah, misi, vokasi, dan profesi.
Gairah sendiri adalah perpaduan dari hal yang kamu sukai dan keahlianmu. Misi adalah yang berkaitan dengan hal yang kamu sukai namun juga dibutuhkan oleh dunia. Vokasi adalah hal yang dibutuhkan dunia namun juga memungkinkan kamu mendapat uang. Sedangkan profesi adalah keahlianmu yang dapat juga menghasilkan duit. Untuk menemukan tujuan hidup, kamu perlu menemukan irisan dari keempat hal tersebut. Hal yang kita kuasai tidak akan bisa membawa kebahagiaan dan tidak akan betah kita jalani bila kita tidak sukai. Setelah kita sukai, hal itu juga perlu dibutuhkan oleh dunia. Karena bila tidak, maka akan menjadi sia-sia. Ketika sudah dibutuhkan dunia, maka hal tersebut juga harus dapat menghasilkan uang. Karena hobi, keahlian, dan misi tidak dapat bertahan lama memberikan kita semangat. Tetapi jika hobi, keahlian, dan misi menghasilkan duit, maka itu bisa bertahan lama. Bagaimanapun juga kita membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan dan juga dapat terus bergerak. Dengan hidup berdasarkan ikigai, maka tentu semangat hidup akan lebih baik. Etos kerja akan lebih baik, lebih aman dari stres kerja, lebih menguasai bidang sesuai keahlian, menyukai pekerjaan, dan berpotensi memiliki kinerja dan karir yang lebih baik. Ikigai juga memiliki pengaruh pada kesehatan fisik dan mental. Banyak penelitian menyampaikan bahwa prinsip ini membuat Jepang menjadi tuan rumah bagi penduduk tertua di dunia, yaitu rata-rata hidup hingga usia 87 tahun untuk perempuan dan 81 tahun untuk pria, menurut data Kementerian Kesehatan Kerja dan Kesejahteraan di negara tersebut. Namun, banyak pula masyarakat Jepang yang berusia lebih dari 100 tahun. Untuk menemukan ikigai, dapat dimulai dengan membuat pertanyaan kepada diri sendiri. Pertama, tulislah hal-hal yang kamu sukai. Urutkan mulai dari yang paling kamu sukai. Misalnya, kamu suka menggambar interior, bermain sepak bola, bermain gitar, dan badminton. Kedua, tulislah hal-hal yang kamu kuasai dengan baik, hal yang kamu merasa dapat kamu kerjakan lebih baik daripada kebanyakan temanmu. Hal-hal yang dapat kamu pelajari dengan cukup mudah dan cepat. Kalaupun kamu belum menguasainya, setidaknya kamu masih memiliki ketertarikan dan semangat untuk terus belajar, mengulang, hingga terus menjadi baik. Misalnya, selama ini kamu telah menguasai membuat sketsa, menggambar interior, serta cukup ahli bermain futsal. Terus yang ketiga, tulislah dari hal yang kamu sukai dan kamu kuasai yang telah menghasilkan uang, atau kamu yakini dapat menghasilkan uang. Setelah beberapa kali membantu teman dalam menata interior, kamu yakin bahwa pekerjaan menjadi desain interior dapat menghasilkan uang. Terus kita masuk ke langkah keempat, tulislah hal-hal yang dibutuhkan dunia saat ini berkaitan dengan minat bakatmu. Maka kalau dilihat di saat ini, pasaran masih sangat membutuhkan desain interior yang fungsional, menjaga keseimbangan alam dan ramah lingkungan, serta hemat energi. Lalu kamu buat diagram Venn dan temukan apa saja yang berada dalam irisan diagram tersebut. Berdasarkan catatanmu, maka kamu akan menemukan bahwa kamu dapat memiliki peluang besar untuk menjadi desain interior yang memperhatikan keseimbangan alam dan ramah lingkungan serta hemat energi. Ikigai mengajarkan bahwa keseimbangan itu perlu. Beberapa orang mengatakan bahwa bekerjalah sesuai passion sehingga kamu tidak akan pernah merasa bekerja seumur hidup. Konsep ini baik, namun bagaimana kamu dapat bahagia jika kamu masih memikirkan kebutuhan wajib seperti pendidikan anak yang susah terpenuhi? Ada pula yang berkata, bekerja adalah tentang mencari uang, maka realistis saja untuk bekerja pada tempat yang dapat menghasilkan paling banyak. Konsep ini baik, namun apakah kamu bahagia? Lalu bagaimana dengan lembur yang telah membuatmu lelah dan stres? Mungkin saat ini kamu sehat, bagaimana dengan beberapa tahun lagi?
Banyak orang yang harus merelakan kesehatannya demi uang, maka pada akhirnya harus dikeluarkan lagi untuk menjaga dan merawat kesehatan mereka. Lalu apakah ini dibutuhkan oleh dunia? Apakah itu baik dan sesuai? Ini hidup. Banyak pekerjaan yang mudah dijalani, menyenangkan dan menghasilkan banyak uang. Namun bagaimana dengan tanggung jawab moral dan etikanya? Apakah kamu harus melanggar etika, melanggar moral, atau bahkan melanggar hukum tertentu? Bukan pekerjaan seperti ini yang kamu cari untuk kebahagiaan jangka panjang. Apa yang kamu lakukan hari ini adalah kunci kebahagiaan dan juga kehancuran di masa depan. Lakukanlah yang terbaik untuk hari ini dan jangan pernah menyesal. Bagaimana menjalani hidup mencapai ikigai? Yang pertama, mengenal diri sendiri. Mencapai ikigai perlu dimulai dengan refleksi diri dan mengenal diri sendiri. Mengetahui apa yang kita sukai dan tidak kita sukai, menentukan batasan toleransi, mengenal apa yang mau kita lakukan dan tidak kita lakukan, serta memiliki cita-cita. Kamu bisa membayangkan dengan hal-hal yang biasa membuatmu bersemangat dan kamu bersedia untuk melakukannya terus-menerus. Yang kedua, fokus pada satu tujuan. Dengan memiliki harapan dan tujuan, maka kamu perlu membentuk lingkunganmu dan kebiasaanmu menuju tujuanmu. Hal ini juga berarti bahwa kamu perlu teguh berpendirian, menegaskan tujuanmu meski keluarga atau lingkunganmu kurang mendukung. Bagaimana orang mempercayaimu bila kamu pun tidak percaya pada dirimu sendiri? Yang ketiga, jalani tanpa banyak pikir. Berhenti pikirkan masa lalu dan jangan khawatirkan masa depan. Fokuslah pada apa yang kamu jalani hari ini. Mulai dan terus ulangi apa saja yang kamu sukai. Meskipun progresmu sangat kecil, teruslah berproses tanpa banyak pikir. Jadikan kegagalan sebagai pengalaman berharga untuk menempamu menjadi lebih baik. Yang keempat, carilah circle yang mendukung. Kamu perlu mencari lingkungan yang dapat mendukung untuk maju, yang dapat menjadi inspirasi untuk berkembang, serta menjadi tempat untuk membuatmu terus termotivasi. Berada dalam circle yang tepat juga menjaga agar kamu dapat terus optimis dan berpikiran positif. Yang terakhir adalah realistis. Ketika kamu telah ahli dalam bidang yang kamu sukai, maka bersikaplah realistis. Cari kemungkinan dan cara untuk menjadikan keahlianmu dapat menghasilkan uang untukmu. Untuk dapat menjalani kehidupan terbaik, seorang harus tahu siapa dirinya, apa yang dia inginkan, dan apa tujuan hidupnya. Namun, menjalani apa yang diinginkan saja adalah egois. Mencari kekayaan saja adalah terlalu rakus. Dan menjalani misi kebaikan untuk dunia belum tentu dapat menjamin kehidupan yang layak. Carilah kebahagiaan dalam keseimbangan atas hal-hal yang membuatmu bersemangat, bermanfaat, dan bermakna setiap hari. Jangan takut bermimpi tentang apa yang kamu capai. Pergilah ke tempat yang kamu inginkan. Jadilah seperti yang kamu inginkan, karena kita hanya memiliki satu kesempatan dalam hidup untuk melakukan hal baru.